Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia menyiapkan tempat untuk kita semuanya. Kita perlu bersyukur, dan Tuhan berjanji Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Jangan ragukan janjinya, karena kesetiaannya telah terbukti di dalam nama Yesus. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus kalah Tuhan.
bersyukur. Engkau dahsyat, janjimu ya dan amin. Kesetiaanmu Engkau buktikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang beracara dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau naik ke surga dan Engkau akan berjanji Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan seorang penolong bagi kami, bahkan memberikan penolong, penghibur bagi kami semuanya, yaitu Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami berharap biarlah penolong itu datang kepada kami sekarang dan memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu dan mengurapi kami semuanya sekarang ini dengan api Roh-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang dikasihi, terimalah urapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya memenuhi setiap kehidupan-Mu, dan urapan daripada Roh Kudus, yaitu api Roh-Nya, menguasai kamu, menguasai jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima, rasakan, engkau akan menerima kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Haleluya. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus curahkanlah, ya Roh
Kudus ini hamba-Mu. Haleluya, haleluya, penuhi hamba-Mu. Haleluya, katakan Roh Kudus. Haleluya, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus ini hamba-Mu. Roh Kudus penuhi hamba-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semuanya. Engkau penuhi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan api Roh-Mu Tuhan, sehingga setiap kami semuanya mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam pelayanan kami, mempunyai semangat yang luar biasa di dalam nama Yesus, karena ada api Roh-Mu yang tinggal di dalam setiap jemaat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Sekali lagi katakan, datanglah, datanglah sekarang.
Yesus. Kita yang siap dengan firman katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita terbesar yang boleh kita rasakan kalau Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, zaman ini memang orang sebut sebagai zaman toleransi. Zaman ini orang-orang saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu kita juga percaya bahwa apa yang kitab Kisah Para Rasul sampaikan ini kita harus yakini bahwa ini bukan berarti bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam orang lain. Tetapi ada satu hal yang kita mau belajar. Bagaimana nama dapat menyelamatkan? Ya. Firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin? Tidakkah kita memerlukan seseorang, bukan hanya sebuah nama untuk menyelamatkan diri kita? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal, hanya nama Yesus. Hanya satu nama. Mengapa hanya nama Yesus? Nama itu begitu berkuasa. Tuhan Yesus begitu berkuasa. Mengapa? Karena kalau kita melihat nama Yesus, Tuhan Yesus ikut menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang juga menciptakan langit dan bumi. Tidak ada nama lain di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi berkuasa di surga dan di bumi, hanya nama Yesus. Wow, luar biasa. Jadi hanya nama Yesus. Dan nama ini juga adalah Hakim yang agung. Luar biasa Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah kekuatan mengapa hanya nama Yesus saja. Karena ini yang kita boleh lihat. Ada 6 hal yang bisa kita pelajari saat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus berkuasa karena Dia juga menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, tidak ada nama lain di atas langit maupun di bawah bumi yang berkuasa di surga dan di bumi. Hanya nama Yesus. Dan yang ketiga, karena Dia adalah Hakim yang agung. Dia yang akan datang kedua kali. Setelah Dia naik, Dia akan datang. Untuk apa? Untuk menghakimi. Wow, Bapak Ibu. Dan Yesus Kristus yang keempat adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Sehingga namanya, Dia pribadi yang layak untuk disembah. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Dan Dialah korban yang layak untuk mendamaikan. Dan pengakuannya luar biasa saudara. Ini pengakuan Tuhan Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Kenapa nama Yesus? Karena Dia memberikan kepastian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Dan yang ketujuh saudara, kenapa nama Yesus? Karena Dia anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah sendiri memuji Dia. Allah sendiri memuji Dia. Dan namanya adalah nama yang ajaib. Dipuji, dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah sendiri mengagungkan nama yang ajaib. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepadanya. Dan yang kedua, yang luar biasa yang kita belajar hari ini, mengapa kita harus menyembah Dia, Yesus? Karena Yesus jalan keselamatan. Orang berkata banyak jalan menuju Roma. Itu filosofi yang dipercaya hampir semua orang di dunia ini. Tetapi
Untuk masuk ke surga, orang berkata banyak cara. Banyak cara yang ditempuh. Orang berkata masuk surga itu banyak cara yang ditempuh. Tapi saya katakan tidak, hanya dengan satu cara saja. Jadi orang bisa memilih agama apa saja atau kepercayaan apa saja, pasti dapat masuk surga. Konsep ini banyak menjebak manusia, saudara. Banyak orang terjebak, mereka berkata sama seperti filosofi, banyak jalan menuju Roma. Ke surga juga banyak jalan, banyak cara. Tapi konsep ini menjebak manusia yang ingin terus-menerus menikmati surga, tetapi dia bisa melakukan apa saja. Ini jadi iming-iming. Masuk surga bisa lewat mana saja, pakai cara apa saja. Itu sebabnya konsep ini harus kita hati-hati. Sebab konsep ini adalah sebuah teori manusia, sebuah cara dari manusia. Manusia bisa berusaha untuk menemukan Allah. Manusia berusaha untuk mencari Allah. Boleh, silahkan. Tetapi apakah benar atau tidak, kita nggak bisa jamin. Sebab yang memiliki surga itu Allah, bukan manusia. Jadi maka Allah sendiri yang akan menentukan jalan apa yang harus dilakukan manusia agar bisa masuk surga. Jadi bukan menurut caranya manusia, menurut pikirannya manusia, bukan. Karena surga itu miliknya Allah. Surga itu tempatnya Allah. Jadi siapa yang tahu bagaimana caranya untuk pergi ke sana? Hanya Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus yang adalah Allah, dia juga pemilik surga. Dialah yang datang dan dia berkata, hanya lewat dirinya maka manusia bisa sampai ke surga, tidak dengan cara lain. Maka bagi kita manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau masuk surga harus percaya dan beriman seperti yang Yesus katakan. Sebab hanya itu satu-satunya cara untuk bisa masuk surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati tentang kenaikannya ke surga. Kenapa? Firman Tuhan katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya. Dia sedang menyediakan tempat. Itu sebabnya hanya nama Yesus, hanya nama Yesus saja yang patut kita sembah. Hanya nama Yesus saja yang membawa kepada keselamatan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh pergi bertemu dengan Bapa di surga. Dan yang ketiga, saudara, hanya nama Yesus yang menebus dosa. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang telah mengerjakan karya keselamatan penebusan dosa secara sempurna. Melalui apa? Melalui kematiannya. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Dia tidak hanya sekedar mati dan selesai, tidak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit. Dia menang atas kematian. Dia bangkit. Dan tidak hanya diketahui 1-2 orang, tetapi dia bangkit dan menunjukkan banyak orang. Dia memberikan penampakan kepada banyak orang. Dia bisa menunjukkan keberadaannya kepada banyak orang, bahkan ribuan orang sekaligus. Kebutuhan manusia akan Kristus adalah kebutuhan yang mutlak. Karena apa, saudara? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dan itu nyata dari perilaku di balik kesucian hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nama Kristus adalah nama di mana pribadi yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Dan hanya dia satu-satunya jalan penebusan untuk keselamatan manusia. Kalau saudara dan saya sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika saudara percaya, hari ini juga saudara diselamatkan. Amin.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah, dan dialah jalan keselamatan dan hidup. Dia sendiri mengakuinya. Dan kebenaran ini dicatat dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Hari ini kita memperingati tentang peristiwa itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara sudah siap ketika dia akan datang kembali menjemput kita? Apakah saudara dan saya sudah siap ketika dia datang kembali untuk menjemput kita yang percaya? Dia akan menjemput kita dan membawa bersama-sama dengan dia di surga. Itu sebabnya kesempatan bagi kita saat ini adalah untuk kita terus tinggal di dalam dia, untuk terus kita ada di dalam kasih setianya, untuk kita terus percaya kepadanya. Dan dia tidak membiarkan saudara sendiri. Ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan akan ada pribadi yang menyertai, yaitu Roh Kudus. Dan pribadi itu sudah tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak dibiarkan sendiri, tetapi ada pribadi Roh Kudus yang akan tinggal menguatkan hidup saudara, menaungi hidup saudara, tinggal di dalam dia. Roh Kudus akan menolong saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukan karya-karya besar. Engkau akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang dia sudah lakukan. Wow saudara, ini janji firman-Nya. Jadi kalau kita tinggal di dalam dia dan rohnya tinggal di dalam diri kita, maka kita akan bisa melakukan karya-karya yang jauh lebih besar. Apa yang lebih besar saudara? Saudara akan memberitakan, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Karena pribadi Roh Kudus ada tinggal dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Nantikan kesempatan untuk menikmati bersama-sama dengan dia di surga. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan. Jadi nama itu diberikan. Tuhan memberikan nama itu sebagai jaminan. Orang boleh tidak senang dengan nama Yesus, tetapi hanya nama itu yang memberikan jaminan keselamatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh memperingati akan kenaikannya dan nantikan dia akan pasti datang untuk menjemput saudara dan saya. Mari bersorak-sorai di dalam dia, karena saudara dan saya ada dalam kasih setia Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak kita sembah. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan melakukan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya, hidup di dalam kasih-Nya, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya nama Yesus. Kita akan pujikan pujian ini sebagai respon kita untuk kita mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik. Dengan penuh keyakinan kita katakan, hanya nama Yesus. Hanya dia, hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian kepada saudara dan saya. Yesus. Hanya nama
memberiku jawaban saat tiada jalan, tiada jalan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan juga harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan juga kepastian. Benar Tuhan, hanya nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kami kepastian keselamatan. Sekalipun kami saat ini menghadapi banyak tantangan, pahitnya kehidupan, sukarnya perjalanan hidup kami, bahkan kondisi yang sangat berat saat ini Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak sendiri. Engkau Allah yang kudus, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kepastian keselamatan buat kami. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Berkati kami supaya kami terus teguh di dalam Engkau. Hidup berakar teguh di dalam Engkau. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kami percaya hari ini ketika kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan, Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami, menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang kembali mengangkat kami, membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Roh Kudus hari ini berbicara kuat di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Yakin dan percaya, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kepastian kehidupan kekal. Percayalah, jangan tunda esok, karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tapi percayalah, pegang teguh janji firman-Nya dan nikmati keselamatan di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Bapak Ibu dan Saudara, saya secara khusus pada saat ini berdoa karena kita sedang melakukan live streaming pada saat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa buat persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita tumpang tangan atas persembahan kita. Kita berdoa, dan kita juga berdoa naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk persembahan kami. Tuhan berkati, Tuhan suci kuduskan. Biarlah persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu memberkati kami. Tangan kasih-Mu menolong kami. Sehingga anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan cukupkan setiap hal yang kami perlukan. Berikan kami kesehatan, penyertaan Tuhan, perlindungan atas seluruh keluarga kami. Proteksi kami Tuhan.
Saat ini kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya damai sejahtera Tuhan menaungi kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan saudara dan saya, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saya saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan terlupa jari aku. Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita.